آدم اسكن أنت تأكيد للضمير المستتر يضاف عليه وزوجك حواء بالمد وكان خلقها من ضئله الأيسر الجنة وكلا منها أكلا رغدا واسعا لا حجر فيه حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة بالأكل منها وهي الحنطة أو الجرم أو غيرهما فتسير من الظالمين العاصين فأزلهما الشيطان إبليس أذهبهما وفي قراءة فأزالهما نحاهما عنها أي الجنة بأن قال لهما هل أدلكم على شجرة الخلد وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين فأكلا منها فأخرجهما مما كان فيه من النعيم. Barakah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa qulna, ini jumlah diatafkan kepada jumlah ini ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam wa qulna, ini. Jadi bukan qulnanya saja ini yang diatafkan, tapi jumlah diatafkan kepada jumlah. Wa qulna, dan aku katakan. Nah, di sini ta'zim nafsah ya. Mu'azzim nafsah, Allah mengagungkan dirinya. Maka aku katakan kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah kamu. Anta takkid, anta bukan fa'ilnya uskun, fa'ilnya dhamir mustatir. Anta ini adalah takkid lid dhamir, untuk menegaskan atau memperkuat dhamir al-mustatir. Untuk apa dijelaskan di sini? Liyu'taf alai, untuk diatafkan kepadanya nanti wa zawjuka. Wa zawjuka. Ya Adamu, wahai Adam, uskun, tinggallah kamu, anta wa zawjuka, dan pasangan kamu. Zauj, pasangan kamu, itu bisa laki dan perempuan. Oh, kalau perempuan pakai zauja, zauj sudah cukup sebetulnya. Cuma biasanya dibedakan antara zauj sama zauja itu di faraid itu. Pasangannya Adam siapa? Hawa bil mad. Nah, ini sumiyat Hawa li'anna khuliqat minal hayy, yaitu Adam, karena diciptakan daripada yang hidup. Kalau Adam diciptakan bukan dari yang hidup, dari tanah. Khuliqa min adimil ard. Wa kana, dan ada penciptaan khalquha, penciptaannya si Hawa, min dhila'ihil aisar, dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Tulang rusuknya Adam yang sebelah kiri. Karena itu kamu dapatkan bahwa manusia laki-laki itu tulang rusuk yang sebelah kiri kurang daripada tulang rusuk yang sebelah kanan. Sebelah kanan 18 tulang rusuknya, sebelah kiri 17. Bawah sendiri putung, diganti daging. Subhanallah. Diceritakan bahwa Nabi Allah Adam ketika masuk surga ya kesepian, ijen sendiri, nikmat bangunannya, makanannya, tapi sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menidurkan Nabi Adam ada di surga. Diambil dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, keluarlah Hawa. Keluarnya itu bukan kecil menjadi besar, langsung gede. Bi qudratihi wa misyaatihi, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti keluarnya kupu dari kepompongnya, cuma nggak kecil kemudian gede, tapi langsung gede.
Gimana? Bukan urusan kamu itu. Ya, itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika falamma istaiqadh, maka ketika bangun Nabi Adam melihat Hawa, dan manusia yang normal itu adalah ada syahwah. Ada akal, ada syahwah, ada nafas. Justru kalau manusia itu tidak ada syahwah, itu adalah nggak normal. Karena itu para anbiya Allah kasih syahwah yang kuat. Sampai di antara mereka kawinnya lebih daripada satu. Itu kesempurnaan daripada laki-laki. Kesempurnaan daripada laki-laki. Justru kalau syahwatnya dari itu rendah, lemah, maka itu adalah aib, satu kekurangan. Dan Nabi tidak boleh ada kekurangan. Nabi tidak boleh ada kekurangan itu. Kalau ada kekurangan, itu syaratnya Nabi harus sempurna. Karena itu jangan nanti, kenapa Nabi itu kok istrinya lebih daripada satu itu dan ini, itu min kamalir rujulah. Itu termasuk adalah kesempurnaan lelaki, mempunyai syahwat yang kuat. Justru kalau lemah syahwat ini, gede tapi lemah syahwat, nah ini percuma itu ya. Itu bukan min kamalir rujulah, itu termasuk maib itu. Ketika Nabi Adam melihat Siti Hawa langsung bergairah. Famadda yadahu ilaiha, maka Nabi Adam mau memegang. Maka malaikat menegur, ya Adam, hatta tuaddiya sadaqaha mahraha. Adam, kamu harus membayar maharnya. Apa maharnya? Maka malaikat menerangkan 3 salawat atau 20 salatan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat 3 kali. Ada menyatakan 20 kali salawat kepada Nabi. Pertama pernikahan adalah nikahnya Adam dengan Hawa dengan mahar salawat kepada Rasulullah. Loh, mahar itu kan harus ada bisa memberikan manfaat. Nah, ini apa ini? Masa bisa memberikan manfaat? Untuk pernikahannya Nabi Adam ini bukan untuk karena maharnya itu untuk memberikan manfaat, tetapi untuk i'lam, untuk mengumumkan, untuk menyatakan ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, liyudhir gadra habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menampakkan bagaimana nilai keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datuknya sendiri Nabi Adam harus bersolawat kepada Nabi untuk menjadi halal itu Hawa baginya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Jadi laisal maksud haqiqatul mahar, tapi idhar qadrih sallallahu alaihi wasallam. Wa kula minha, dan makanlah kamu Adam dan Hawa dari surga, aklan dari mana makanannya, ragadan bebas, wasian bebas, gratis, full service, la hajrafi, enggak ada larangan, apapun boleh kamu makan. Enggak ada larangan dan tidak ada pantangan. Wah, jangan ini kencing manis nanti, enggak ada. Jangan ini darah tinggi, dah ono wis iku. Bebas apapun, halal semuanya. Haitsu syi'tuma, sekiranya kamu menghendaki, dimanapun kamu berada, monggo silahkan. Cuma wala taqraba hadis syajarah, jangan dekat-dekat ini pohon, satu pohon aja. Jangan, satu pohon ini jangan kamu ambil. Yang lainnya bebas total. Itu. Di sini ini yang diperintahkan tinggal uskun al jannah wa zujukal jannah wa kula. Kok wa kula? Dalam ayat yang lain fakula. Ada fa, ada tartib berarti. Ada menyatakan yang ini 2 kali diperintahkan. Udkhul jannah fakula, ya, masuklah surga, kemudian makanlah di dalamnya, itu di luar surga. Itu di luar surga. Masuklah dulu kemudian makan.
Tapi kalau ini di dalam surga. Masuklah surga dan makanlah. Ini di dalam surga. Tinggallah, yakni dum fil jannah. Tinggallah kamu ada di surga dan makanlah. Tapi ada lagi menyatakan fa bimaknal wau. Fa bimaknal wau, ada muskil berarti. Wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu dekat-dekat ini pohon. Ai bil akli minha, dengan makan dari itu syajarah. Kalau dekat aja enggak apa-apa, tapi jangan makan, maksudnya la taqraba. Sama wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati perzinaan. La taf'alu az-zina, jangan kamu mengerjakan zina. La taqraba hadhihi syajarah, jangan kamu mendekati ini pohon dengan memakannya maksudnya. Wahia, itu pohon yang dimaksud al-hinta, gandum. Awi al-karam, atau awil karam. Apa al-karam? Anggur. Awirima atau yang lainnya, ada khilaf, ada ulama ada di situ, ada khilaf ada di situ. Pohon ini jangan macam-macam, jangan diotek, jangan kamu makan maksudnya. Fatakuna fatasira, maka keduanya kamu akan menjadi minadh dhalimin, daripada orang yang zalim, maksudnya orang yang asin, orang yang maksiat. Jadi Nabi Adam memang diciptakan oleh Allah untuk di bumi, bukan di surga. Karena itu di situ ada yang dilarang untuk menjadi sebab nanti keluarnya Nabi Adam dari surga. Allah menyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, bukan ini ja'ilun fil jannah khalifah, tapi fil ardi khalifah. Cuma Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Adam tinggal ada di surga. Lah berarti kan mana fil ardinya kalau begitu? Ini ada di surga. Allah jadikan ada larangan ada di surga. Kenapa? Karena untuk menjadi sebab keluarnya Nabi Adam dari surga untuk diturunkan ke dunia. Karena memang Allah menjadikan khalifah di bumi, bukan di surga kok Nabi Adam. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Baik. Fa'azallahuma syaitan, maka mempelesetkan Adam dan Hawa si syaitan. Syaitan yang dimaksud ini adalah iblis. Adhabahuma, mengeluarkan atau berangkatkan iblis ya kepada Adam dan Hawa sampai keluar dari surga maksudnya. Wa fi qiraa'ah, dalam qiraa'ah fa azalahuma, azala yuzilu zalatan, naha yunahi, maka menyingkirkan si iblis Adam dan Hawa. Maka menyingkirkan si iblis Adam dan Hawa anha, dari itu surga. Iblis, setan ini apakah bisa masuk surga? Setan atau iblis ini nggak bisa. Surga itu hanya orang beriman. Terus gimana? Ada sebagian menyatakan bahwa itu mempengaruhi dari luar surga, dari luar surga. Ada lagi menyatakan menyerupa, sehingga malaikat nggak tahu kalau ini iblis. Menyerupa dalam bentuk makhluk yang lain. Ada menyatakan ular, ada menyatakan burung gitu. Ada lagi menyatakan enggak, masuk ke tubuhnya ular ada di surga. Keluar suara dari iblis si ular tadi itu kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Ada lagi menyatakan ada di bumi sudah, membuat was-was yang sampai kepada surga, sampai kepada Nabi Adam. Di sini gimana caranya si iblis ini untuk mempengaruhi Nabi Adam? Wah, hebat. Caranya itu hebat, bukan ngajak maksiat, memprovokasi. Bukan ngajak maksiat loh ya. Bukan ngajak melanggar, tapi memprovokasi.
Dia ngasih nasihat. Hal adullukuma ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, Hawa, kau tak kasih tahu ya, ada di surga itu pohon yang membuat abadi, syajaratul khulud. Dikatakan syajaratul khulud, pohon yang membuat abadi. Wa mulkin la yabla, kerajaan yang tidak pernah habis. Inti di sini mulia kan, nikmat kan, tapi sementara lo ya kamu. Kau kepingin terus ndak ada di sini? Ada ayat yang lain, innama yanhakuma antil kuma syajarati litakuna minal khalidin. Tuhanmu itu melarang kamu untuk makan pohon itu karena supaya kamu tidak selama-lamanya di situ. Inti sementara tok sebabnya ada di situ. Kalau makan itu bisa selama-lamanya kamu. Wa qasamahuma bighurur. Sumpah demi Allah saya tidak bohong. Tidak ada yang bohong saat itu. Belum pernah ada yang bohong kecuali iblis saat itu. Ini pertama yang bohong ini. Pertama kebohongan. Sumpah lagi. Nggak ada yang pernah bohong saat itu. Semuanya jujur. Dan tidak ada yang bersumpah kecuali pasti benar. Malah dia mengatakan, innilakuma laminan nasihin. Aku nasihat sama kamu. Eman lu, eman, mangan, cepetan. Di sini Nabi Adam terprovokasi. Jadi Nabi Adam itu tidak ada niat untuk melanggar, tapi terprovokasi. Oh, cocok bener nih. Mana berarti akan bisa selamanya ada di sini. Itu. Dilaksanakan fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka setan berhasil mengeluarkan Adam dan Hawa daripada yang sebelumnya di dalamnya itu surga minan naim, daripada kenikmatan. Udah akhirnya turun ke bumi, berbeda sudah keadaannya. Di sini ada dua hal yang perlu kamu perhatikan. Pertama, apakah Nabi Adam itu maksiat? Padahal Nabi Adam itu adalah maksum. Maksum itu daripada kabirah dan shaghirah. Dosa besar atau dosa kecil. Dan di sini dikatakan minadh dhalimin. Kalau melanggar makan itu termasuk golongan orang maksiat. Ada ayat yang lain fa'asa Adamu rabbahu. Gimana ini? Perhatikan baik-baik. Nabi Adam itu bukan ada tujuan maksiat. Kalau Siti Hawa dipengaruhi mungkin karena bukan nabi. Tapi kalau Nabi Adam tidak ada untuk pelanggaran. Cuma Nabi Adam ini beristihad fa akhta. Oh, berarti larangan ini bukan karena haram, cuma supaya saya tidak selamanya ada di sini. Berarti seakan-akan karoha ini, gitu loh. Tidak apa-apa sudah, yang penting anak selamanya ada di sini. Istahada fa akhta'a. Khotok, ada salah bagi Nabi itu bisa. Tapi kalau maksiat bagi Nabi tidak bisa. Paham nih ya? Maksiat bagi Nabi tidak bisa. Kalau khotok, Nabi itu salah, bisa. Banyak itu ceritanya. Nabi Dawud itu juga salah dalam menghukum, kan gitu. Akhto'a, istahada fa akhto'a. Nah, ini Nabi Adam juga begitu. Setelah mendapatkan was-was daripada syaitan dari itu, istahada fa akhto'a. Nah, khotoknya Nabi ini dikatakan maksiat. Gitu. Khotoknya Nabi ini, kesalahannya Nabi ini, kekeliruannya ini dikatakan maksiat. Ini bab hasanatul abrar sayyiatul mugarrabin. Karena itu tidak boleh kita menyatakan ini adalah perbuatan dosa Nabi Adam. Cuma jangan menafi maksiat. Jadi inti boleh mentakwil arti maksiat. Itu tidak ada maksiat. Hati-hati kufur loh, karena dikatakan fa'asa rabba Adam rabbahu. Jangan dikatakan itu adalah tidak maksiat. Tapi jangan diartikan maksiat itu adalah
perbuatan dosa. Itu maksudnya. Yang jelas Nabi Adam keliru dalam melakukan ini, walaupun itu bukan karena dengan tujuan untuk mukhalafah, tapi itu karena ijtihad yang salah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu kamu ingat ada di sini, hikmah daripada ini adalah jangan sedikit pun percaya dengan iblis sekalipun dalam perbuatan yang bentuk nasihat. Ini bahaya. Kadang-kadang iblis itu nasihati kita loh ya. Nasihati kita, nggak apa-apa, ini lagi. Yang penting inti tujuannya adalah baik. Nggak apa-apa ini salaman sama perempuan itu nggak apa-apa. Itu kan tujuannya bagus. Nggak apa-apa itu orkesan dulu nggak apa-apa. Tujuannya adalah baik. Ini jangan-jangan ini lakuma minan nasihin ini, nasihatnya iblis ini. Hati-hati. Ini di surga ya. Iblis menyatakan tidak apa-apa, cuma ente ini dilarang untuk di sini. Ente ini akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan itu dan ini. Hati-hati dengan nasihat model begitu ya. Kalau dalam bentuk mukhalafah, kalau dalam bentuk melaksanakan yang dilarang oleh Allah, pasti kamu akan gagal. Ini khususnya kepada ulama ini, kepada orang yang ngerti justru. Ini di surga bisa dikeluarkan sama Allah, apalagi di dunia kok ente. Apalagi ada di dunia. Di surga aja gara-gara dengar nasihatnya iblis bisa keluar. Apalagi ente ada di dunia. Karena itu jangan sedikit pun percaya ketika kamu tadi itu ada nasihat atau lintasan hati yang bisa membuat kamu tadi itu melakukan yang dilarang oleh Allah, pastikan itu adalah nasihat iblis. Itu adalah nasihat iblis, dan semua nasihat iblis pasti akan buat kamu gagal tadi itu. Nah, nggak usah gitu. Sudah apa-apa sudah diterima, nanti bangun pondok. Nggak usah bangun pondok ente biar masuk surga. Kalau memang tidak betul-betul ente mendapatkan yang halal dengan cara yang bagus. Ini harus korupsi bagaimana? Mana sudah kita buat untuk dakwah, nggak usah ini dakwah. Kalau model begitu. Karena itu jangan mau percaya dengan nasihat iblis. Pasti kamu akan gagal nanti. Wallahu a'lam.